Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Asya Nabila Ruliani, NPM 208330001. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Akuntansi. Terima kasih untuk Bapak dan Ibu pembimbing yang telah memberi saya waktu untuk mempresentasikan hasil tugas akhir saya untuk memenuhi tugas Metopel yang berjudul Pengaruh Tarif Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, Kualitas Pelayanan, Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor pada Samsat Kota Medan. Pada bab 1 ada latar belakang, identifikasi masalah, batasan masalah, rumusan masalah, serta tujuan penelitian. Yang pertama yaitu pengertian dari pajak adalah suatu sumber pendapatan asli dari daerah dan juga menjadi sumber pendapatan utama negara. Pajak daerah telah menyumbang jumlah yang cukup besar bagi pendapatan asli daerah di Kota Medan. Pendapatan asli daerah dipisahkan menjadi 4 jenis pendapatan, yaitu ada pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan pendapatan pajak daerah, diantaranya didapatkan melalui pajak kendaraan bermotor. Dasar hukum pemungutan pajak daerah adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Menurut Prof. Dr. Aziz Samudra 2015. Yang mempengaruhi penerimaan pajak suatu negara yaitu tingkat kepatuhan wajib pajaknya. Wajib pajak dikatakan patuh apabila memenuhi kewajiban dan hak perpajakannya dengan baik dan benar sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Selanjutnya di latar belakang juga terdapat adanya fenomena yang bisa kita lihat dari tabel 11 jumlah kendaraan, dan datanya kita ambil dari Badan Pusat Statistik, di mana menunjukkan pada tahun 2017 sampai 2018 adanya peningkatan jumlah kendaraan terutama di Medan Utara tahun 2017 sebanyak 96.584 unit yang terdiri dari 7.621 mobil penumpang, 335 mobil bus, 3.741 mobil barang, dan sebanyak 84.887 untuk sepeda motor, dan seterusnya. Selanjutnya dari tabel 12 data realisasi jenis pungutan atau penerimaan untuk pajak kendaraan bermotor setiap tahunnya dari tahun 2017 sampai 2018 mengalami kenaikan atau tercapainya target, sedangkan di tahun 2019 penurunannya target untuk pencapaian pajak. Selanjutnya juga di latar belakang juga terdapat isu yaitu upaya pemerintah dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak yaitu dengan mengadakan pemutihan pajak. Pemutihan pajak merupakan yaitu tindakan yang dilakukan pemerintah untuk melakukan penghapusan beban denda pajak yang tertunda pada periode tertentu untuk menertibkan wajib pajak yang lama tidak membayar kewajibannya. Serta pada tahun 2018 pemerintah kembali mengadakan program keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor. Dan tak hanya itu, program keringanan kali ini juga meliputi kendaraan pemerintah hingga angkutan umum yang dilaksanakan selama sebulan penuh menurut Satya 2018. Selanjutnya ada identifikasi masalah dalam penelitian ini sebagai berikut. Yang pertama, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu untuk tarif pajak yang bertolak belakang dengan hasil berpengaruh signifikan dan tidak signifikan. Yang kedua, kurangnya kesadaran wajib pajak untuk memenuhi kewajiban perpajakannya dengan tidak tercapainya target penerimaan pada tahun 2019. Yang ketiga itu, kurangnya kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak sehingga terjadinya penurunan penerimaan pajak tahun 2019 dari tahun 2018 dan 2017. Dan yang keempat, adanya perbedaan hasil penelitian terdahulu untuk kualitas pelayanan yang bertolak belakang dengan hasil berpengaruh signifikan dan tidak signifikan. Selanjutnya juga ada rumusan masalah. Yang pertama itu, apakah tarif pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan? Yang kedua, apakah kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan? Dan seterusnya. Kemudian ada tujuan penelitian. Ada 5
Tujuan penelitian dalam penelitian ini yang pertama itu untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan, untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan. Yang ketiga, untuk mengetahui pengaruh kualitas pelayanan terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Kota Medan, dan seterusnya. Selanjutnya, ada batasan masalah, yaitu keterbatasan waktu dan kemampuan untuk mengadakan penelitian, maka si peneliti membatasi penelitiannya tentang pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor pada Samsat Medan Utara. Selanjutnya yaitu manfaat penelitian. Manfaat penelitian dibagi atas dua. Yang pertama, manfaat teoritis. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan teori-teori yang berkaitan dengan perpajakan, membantu kebijakan pemerintah dalam upaya meningkatkan kepatuhan wajib pajak sebagai kemudahan pelayanan. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Yang pertama, bagi UPPD Samsat Medan Utara, hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan bukti empiris mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan, serta sanksi pajak dalam meningkatkan kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Yang kedua, bagi peneliti selanjutnya, hasil ini dapat dijadikan literatur bagi penelitian selanjutnya mengenai pengaruh kesadaran wajib pajak, pelayanan pajak, dan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak. Bagi wajib pajak, hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai kontribusi dalam usaha peningkatan kesadaran wajib pajak agar menjadi lebih patuh terhadap tanggung jawab. Selanjutnya yaitu bab 2, tinjauan pustaka. Yang pertama itu ada konsep dasar perpajakan, kepatuhan wajib pajak, tarif pajak, kesadaran wajib pajak, kualitas pelayanan pajak, sanksi pajak, kualitas pelayanan, serta penelitian terdahulu, kerangka konseptual, dan hipotesis penelitian. Pada penelitian terdahulu, menurut Randi Ilhamsyah Maria Giwi Endang tahun 2016 berkata, variabel kualitas pelayanan dan sanksi perpajakan berpengaruh positif signifikan secara parsial terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan variabel kesadaran wajib pajak yang paling dominan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib kendaraan bermotor di KB Samsat Kota Malang, variabel tersebut menjadi dominan karena wajib pajak merasa bahwa kewajiban perpajakan harus dipahami, dilakukan secara benar dan sukarela, karena fungsi dari membayar pajak itu merupakan sebagai pembiayaan negara. Selanjutnya yaitu ada kerangka konseptual. Yang pertama, X1 tarif pajak, yang kedua X2 kesadaran wajib pajak, X3 sanksi pajak, dan X4 kualitas pelayanan. Keempat X tersebut sangat berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak atau disebut dengan Y. Tiga adalah metode penelitian. Yang pertama itu ada jenis dan sumber data. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber datanya yang digunakan yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari sumber pertamanya yaitu kuesioner. Selanjutnya ada lokasi dan waktu tempat penelitian. Lokasi yang digunakan untuk penelitian ini yaitu kantor Samsat Kota Medan. Waktu dan tempatnya direncanakan pada bulan Maret tahun 2021 sampai dengan Agustus 2021. Kemudian yaitu populasi dan sampelnya. Populasi adalah keseluruhan jumlah yang terdiri atas objek atau subjek yang mempunyai karakteristik dan kualitas tertentu yang ditetapkan oleh peneliti, oleh diteliti, dan kemudian ditarik kesimpulannya. Sedangkan sampel adalah bagian dari sejumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi yang digunakan untuk penelitian. Sedangkan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan teknik primer dan data sekunder. Sekian dari presentasi saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.